Mereka pengen kembali ke Mekah karena mereka mendapatkan informasi bahwa setelah 15 atau 16 muhajirin ini meninggalkan Mekah, maka orang-orang Quraisy atau mayoritas orang Quraisy ini telah masuk Islam. Ini informasi yang mereka dapatkan, meskipun ternyata informasi ini salah. Nah, jadi ceritanya begini. Di bulan Ramadan ini ada peristiwa. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di sekitar Ka'bah atau berada di dekat Ka'bah, turunlah surat An-Najm. Kemudian beliau membacakan surat itu kepada para sahabatnya dan didengarkan oleh orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Nur Mirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pada petang hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita dalam keadaan yang baik, sehat jiwa dan raga kita, serta senantiasa diberi keistiqomahan di atas jalan Islam, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan semoga kita diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita, kita hidup di atas jalan Islam, mati pun juga di atas jalan Islam, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam status sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada suri teladan kita, panutan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik kapanpun dan dimanapun mereka berada hingga menjelang datangnya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pertemuan yang telah lalu di bulan lalu sampai pada pembahasan peristiwa hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, insyaallah malam hari ini kita masih berbicara tentang hijrah ke Habasyah, karena pada pertemuan yang lalu pembahasan kita juga belum selesai. Nah, sedikit kita ingat kembali, kita ulang kembali bahwa hijrah ini bukan semata-mata pindah tempat. Jazakumullah khairan. Tetapi hijrah dalam Islam itu merupakan salah satu jalan perjuangan. Jalan perjuangan untuk apa? Untuk melanjutkan keislaman, melanjutkan dakwah Islam, melanjutkan upaya untuk menjaga dan menyebarkan Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berhijrah, baik hijrah dari Mekah ke Habasyah ataupun juga nanti hijrah dari Mekah ke Yathrib, yang setelah hijrah namanya lebih dikenal dengan nama Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun kelima kenabian,
gelombang kedua terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Nah, Habasyah ini merupakan negeri yang hari ini namanya Ethiopia. Tempatnya ada di Afrika Timur. Jadi hijrahnya para sahabat ini lintas benua. Jazirah Arab itu secara geografis berada di benua Asia Barat, sementara Habasyah ataupun Ethiopia secara geografis letaknya ada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Nah, perbedaan ini tentu bukan hanya perbedaan masalah geografis saja, tetapi juga perbedaan dalam beberapa hal. Penduduknya, kalau orang Arab itu masuk rasnya adalah ras Kaukasoid, ya. Kalau di dalam ilmu tentang kebudayaan manusia, antropologi, ya, manusia ini hari ini ya dibagi menjadi 3 ras utama, ras besar. Ada ras Kaukasoid, ras kulit putih, kemudian ada ras Mongoloid, ras kulit kuning, kemudian ras Negroid, ras kulit hitam. Nah, nanti dari ketiga ras ini ketika ada perkawinan campuran akan memunculkan ras baru, dan ras itu dilihat mana yang lebih dominan ciri-ciri fisiknya. Nah, seperti orang Arab ini sebenarnya ini merupakan keturunan dari ras Kaukasoid dan Negroid, kulit putih dengan kulit hitam. Nah, makanya kemudian keturunannya ya memunculkan ya bangsa Arab. Nah, kita tidak akan berbicara tentang masalah ras itu, nanti malah panjang pembicaraan kita. Ini sekedar pengetahuan tambahan ya, untuk menunjukkan bahwa memang Mekah dan Habasyah ya itu bukan hanya tempatnya yang berbeda ya, tetapi orangnya juga berbeda, secara fisik berbeda, budayanya berbeda, alamnya mungkin agak-agak mirip ya, sama-sama panas, gersang, dan agama penduduknya berbeda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, terakhir pembahasan kita di pertemuan yang lalu sampai pada alasan mengapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Habasyah sebagai tempat hijrah. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang mengetahui peta lingkungan di mana beliau tinggal, lingkungan sekitarnya, tahu daerah sekitar, dan pengetahuan tentang daerah sekitar ini merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi kalau kita tahu peta ya, daerah sekitar kita ini seperti apa keadaannya, ini manfaatnya besar, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memilih Habasyah itu bukan pilihan asal-asalan, bukan asal Habasyah, tetapi ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin sedikit kita mengulang ya, Nabi memilih Habasyah sebagai tempat hijrah yang pertama karena Habasyah itu negeri yang kosong dari kabilah-kabilah Arab. Nah, tadi kita sudah sampaikan ya, di Habasyah itu orangnya adalah orang kulit hitam, negro, bukan orang Arab yang secara ras itu lebih dekat kepada ras Kaukasoid. Nah, jadi keadaan negeri Habasyah yang di sana tidak ada kabilah-kabilah Arab ini menutup pintu bagi kaum Quraisy
untuk bersekutu dengan sesama kabilah Arab dan membentuk kekuatan guna melawan kaum muslimin. Nah, jadi kalau sama-sama orang Arab ini, orang Quraisy bisa lobby-lobby. Misalkan Mekah ke Taif, Taif itu dekat, mereka bisa melakukan lobby-lobby. Atau Mekah ke Yathrib, sebagaimana yang nanti ketika kita berbicara tentang hijrah ke Madinah, ya, semoga nanti kita bisa membahas lebih panjang, lebih detail, ya. Jadi pada saat Nabi Muhammad bersama para sahabat ini meninggalkan Mekah, pindah ke Yathrib, orang Quraisy ini ada yang diutus untuk datang ke Yathrib, melobi penguasa Yathrib, ketemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, agar orang-orang Yathrib ini jangan mau menerima Muhammad. Dilobi, meskipun akhirnya lobby itu tidak berhasil. Nah, cara seperti ini, ya, melobi, ya, ini meskipun nanti terutama dalam hijrah yang kedua, ya, hijrah ke Habasyah yang kedua, tahun ke-7 dari kenabian, ini juga ditempuh oleh orang Quraisy, tetapi yang dilobi oleh orang Quraisy ini adalah satu bangsa yang secara budaya, secara agama jauh berbeda dengan bangsa Arab pada waktu itu, sehingga melobinya pun juga sesuatu yang lebih sulit. Nah, nanti ketika kita berbicara tentang hijrah yang kedua, ya, Amr bin As yang waktu itu masih musyrik, ini adalah seorang pemuda yang diutus oleh para tetua kaum Quraisy untuk datang kepada Najasyi, Raja Habasyah. Tujuannya apa? Melakukan lobby-lobby agar Najasyi ini menolak keberadaan orang-orang Arab yang berhijrah ke negerinya. Nah, tetapi kemudian tidak berhasil. Baik, jadi ini yang pertama, ya, alasan Habasyah dipilih sebagai tempat hijrah karena di sana kosong dari kabilah-kabilah Arab, sehingga menutup pintu bagi orang-orang Quraisy untuk bersekutu dengan sesama kabilah Arab guna melawan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habasyah ini dipilih oleh Rasulullah sebagai tempat hijrah karena di sana ada seorang raja yang adil. Nah, dalam sebuah hadis, ya, kita sempat menyinggung, ya, hadis ini di pertemuan yang lalu. Pada saat Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi ke Habasyah, kata beliau, "Lau kharajtum ila aradil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Andai saja kalian mau keluar, pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Mengapa Habasyah yang dipilih? Kata Rasulullah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Karena di sana, di negeri Habasyah itu ada seorang raja. Habasyah waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak seorang pun yang tinggal di negerinya itu diperlakukan secara zalim. Artinya kebalikan daripada zalim itu adalah adil. Raja Habasyah ini adalah raja yang menegakkan keadilan. Nah, jadi ini barangkali yang sering disampaikan dalam kitab-kitab sirah, bahwa alasan utama adalah karena rajanya adil. Adil ketika memutuskan suatu hal, diputuskan dengan bijak, dengan adil, tidak tergesa-gesa dan tidak bisa disuap. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, ya, alasan Habasyah dipilih sebagai tempat hijrah karena penduduk Habasyah ini beragama Nasrani. Jadi agama Nasrani ini
pemeluknya secara emosional itu lebih dekat kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini secara emosional lebih dekat dengan pemeluk Nasrani, agama Nasrani, dibandingkan dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Nah, orang-orang Arab pada waktu itu rata-rata mereka adalah penyembah berhala. Sementara orang-orang Habasyah, rajanya, rakyatnya, mereka adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Meskipun pada waktu itu agama Nasrani ini sudah mengalami banyak intervensi, banyak campur aduk dari orang-orang yang memeluk agama tersebut, terutama dari para tokoh agamanya. Kemudian yang keempat, ya, alasan Habasyah dipilih sebagai tempat hijrah karena negeri Habasyah ini adalah negeri yang diliputi dengan ketenangan dan keamanan. Nggak ada gejolak, tidak ada teror, keamanan dijamin, ditegakkan oleh penguasanya. Siapapun orang yang tinggal di negeri Habasyah, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, ini pernah ada satu kejadian. Nah, ini nanti terjadi di saat kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah di gelombang kedua. Jadi pada waktu itu ada sekelompok orang Habasyah ini melakukan pemberontakan, ingin mengkudeta Najasyi. Nah, pada waktu itu Najasyi menyiapkan kapal untuk kaum muslimin yang waktu itu dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kata Najasyi, kalian silahkan tunggu di kapal ini. Kalian tahu bahwa aku sedang berada di posisi sulit. Ada orang-orang yang ingin mengkudeta kedudukan. Kalian tunggu keadaan. Nanti kalau ternyata orang-orang yang memberontak mengkudeta itu berhasil menggulingkan aku, maka kalian bisa segera meninggalkan negeri ini. Alias aku udah gak bisa memberikan jaminan keamanan. Tetapi kalau seandainya nanti aku bisa mengalahkan mereka sehingga aku tetap berkuasa, maka silahkan kalian turun dari kapal dan aku akan memberikan perlindungan kepada kalian sebagaimana perlindungan yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, jadi jaminan keamanan ini yang kemudian menjadi pertimbangan Nabi, pertimbangan kaum muslimin untuk memilih Habasyah sebagai negeri hijrah. Aman ketika sholat, aman ketika kaum muslimin ini berkumpul sesama mereka, aman ketika ibadah, tidak ada yang ganggu. Nah, ini yang dicari, keadaan seperti ini yang dicari oleh kaum muslimin. Kemudian alasan yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Habasyah ini dipilih sebagai tempat hijrah? Karena Habasyah ini adalah negeri yang independen, negeri yang tidak diatur-atur oleh negeri yang lainnya, bebas, nggak diatur-atur. Negeri yang independen secara politik dan tidak tunduk kepada siapapun. Jadi kalau misalkan ada orang, kalau bahasa kita hari ini mungkin pelarian politik, ya, pelarian politik dari negeri A ke negeri B. Orang-orang yang lari dari negeri A ke negeri B ini berharap pada saat mereka berada di negeri B, mereka bisa mendapatkan suaka politik, jaminan keamanan. Kata penguasanya, iya, kami akan memberikan jaminan keamanan kepada kalian. Tetapi apa yang terjadi? Ini misalnya, ternyata negeri B ini, ya, secara politik ini tidak bebas. Ada negeri lain, negara yang mungkin lebih besar,
punya pengaruh lebih kuat, yang kemudian mengancam, awas, kalau kamu pemimpin negeri B berani-beraninya menerima para pelarian dari negeri A, maka negerimu akan kami embargo, negerimu akan kami cabut bantuan ekonominya, bahkan diancam negerimu akan kami serang. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan berarti kan, apalagi diiyakan ya, oh iya ya, ini berarti kan negeri tersebut adalah negeri yang tidak bebas. Nah, ini kalau kita tarik gambaran hari ini. Nah, waktu itu Habasah ini adalah negeri yang merdeka. Orang Quraisy kalau datang ke sana ya diterima, tapi mereka tidak bisa ya memaksakan kehendaknya. Tidak bisa mereka kemudian ngatur-ngatur, tidak bisa kemudian mereka memaksa-maksa Raja Najasyi harus ikut apa yang dimau oleh orang-orang Quraisy. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Habasah ini dipilih oleh Rasulullah sebagai tempat hijrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hijrah ke Habasah gelombang pertama yang terjadi pada tahun kelima kenabian ini, jumlah kaum muhajirin ini memang tidak banyak. Jumlah mereka ada riwayat mengatakan 11, ada riwayat mengatakan 12 laki-laki. Jadi antara 11 atau 12 laki-laki ditambah 4 wanita. Ya, antara 15 16. Nah, ini gak banyak ya. Nah, mereka ini berangkat ya. Berangkatnya pun dilakukan di malam hari. Di malam hari mereka keluar secara diam-diam, mengendap-endap. Keluar 1-2 orang, tidak berani langsung 15-16 orang keluar bersama-sama, enggak. Tetapi keluar dalam jumlah kecil. Kalau berkelompok kecil, 2-3. Kemudian mereka bersepakat untuk bertemu di satu tempat di luar kota Mekah. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan kemana? Ke Jeddah, ke arah barat. Ada yang melakukan perjalanan itu dengan membawa untanya atau menunggangi binatang. Ada yang melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki. Jadi kondisinya memang tidak sama. Nah, begitu mereka berhasil meninggalkan Mekah, ternyata ke-15 atau 16 para sahabat ini kepergian mereka ini terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu, wah ini orang Islam ini diam-diam ternyata meninggalkan kota Mekah. Akhirnya mereka berusaha untuk menyusul para muhajirin yang jumlahnya tidak banyak. Disusul. Begitu sampai di tepi Laut Merah, ternyata kaum muhajirin ini sudah naik kapal. Jadi mereka naik kapal. Begitu sampai di Pelabuhan Jeddah, waktu itu ada kapal yang ngepasi kapal itu mau berangkat dari Pelabuhan Jeddah dengan tujuan ke Habasyah. Nah, kaum muhajirin ini mereka menyewa kapal itu dengan upah ya, waktu itu upahnya itu seharga setengah dinar. Dinar itu ya mata uang perak ya, kalau emas itu dirham ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa kaum Quraisy ini kemudian mereka menyusul
orang-orang Islam ini. Nah, orang Islam ini, para sahabat pada saat mereka berada di Mekah, di tengah-tengah kaum Quraisy, ini kan selalu ya mereka hinakan ya, mereka ganggu, mereka berupaya untuk mengembalikan kaum muslimin ini kepada agama leluhur mereka. Artinya keberadaan orang-orang Islam di tengah-tengah Mekah ini menjadi perkara yang tidak mereka senangi. Mereka nggak senang ada orang Islam di tengah-tengah mereka. Tetapi begitu orang Islam ini pergi meninggalkan Mekah, mereka juga nggak senang. Nah ini kan kalau kita kan bingung nih. Orang Islam pada saat ada di tengah-tengah mereka nggak suka. Ya sudah kalau gitu orang Islamnya pergi. Ternyata mereka juga nggak terima. Nah kenapa demikian? Nah, kita kembali ya, di awal saya sampaikan ya, bahwa hijrah ini bukan semata-mata pindah tempat. Kalau urusannya cuma pindah tempat, dibiarkan sama mereka. Urusannya kalau cuma sekedar pindah tempat dari Mekah ke Habasah, sudah selesai urusannya, cuma pindah tempat, pindah tempat tinggal, pindah tempat untuk mencari nafkah. Mereka tidak akan ganggu, mereka biarkan. Tetapi orang Quraisy ini paham dan mereka khawatir nanti orang-orang Islam yang pergi meninggalkan Mekah pindah ke Habasyah, di Habasyah ini pasti mereka akan melakukan hal-hal yang bisa mengancam eksistensi kekafiran orang-orang Quraisy waktu itu, baik mengancam dunia mereka, ekonomi mereka, atau juga mengancam harga diri mereka, atau juga mengancam agama mereka. Maksudnya gimana? Pertama, mengancam ekonomi mereka. Meskipun ya, Habasyah ini bukanlah tempat berdagang yang besar sebagaimana wilayah Syam, tetapi beberapa orang Quraisy ini juga menjadikan Habasyah ini sebagai tempat untuk berdagang. Nah, kalau ada orang-orang Islam mereka tinggal ke Habasyah, mereka tinggal di Habasyah, kemudian orang-orang Islam ini menyampaikan kepada orang-orang Habasyah, menceritakan, ini loh orang-orang Quraisy yang biasa datang ke sini untuk berdagang dengan kalian. Mereka ini adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang berani menindas saudaranya sendiri, tega dengan saudaranya sendiri. Nah, kalau bahasanya dengan saudaranya sendiri aja tega, apalagi dengan orang lain. Nah tentu orang Habasyah yang akan berdagang ini mikir-mikir. Ditambah lagi mereka juga khawatir, kalau orang-orang yang hijrah ini mampu mendakwahkan agamanya di Habasyah, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah dengan membawa orang-orang Islam yang jumlahnya jauh lebih besar sebelum dibandingkan dengan pada saat mereka pertama kali datang ke Habasyah, maka ini juga menjadi ancaman bagi orang-orang Quraisy. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, berapa lama kaum muhajirin ini berada di Habasyah? Pada hijrah gelombang yang pertama memang 15 atau 16 muhajirin ini tidak lama tinggal di Habasyah. Mereka berangkat pada bulan Rajab, dan kelihatannya mereka berangkat ini pada akhir bulan Rajab, kemudian tinggal di Habasyah selama bulan Sya'ban dan Ramadan, kemudian di bulan Syawal mereka sudah kembali ke Mekah. Jadi kurang lebih hanya sekitar 3 bulan. Nah kok cepat sekali, sudah jauh-jauh meninggalkan Mekah ke Habasyah, kok di sana cuma 3 bulan.
Alasannya apa? Mengapa mereka kembali ke Mekah setelah 3 bulan berada di Habasyah? Ada 2 alasan mengapa kaum muhajirin ini tidak lama tinggal di Habasyah. Yang pertama, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Khulasatul Yakin, kembalinya para muhajirin ini karena mereka merasakan beratnya menanggung rasa terasing berada di negeri orang, beratnya menanggung rasa rindu kepada kampung halaman. Ya, jadi Mekah ini merupakan kampung halaman mereka yang ngangeni. Orang yang pernah datang ke Mekah, ya, kita misalkan ya, meskipun kita bukan orang yang dilahirkan di Mekah, bukan penduduk Mekah ya, ini diantara ya doanya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kan ketika meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail, ya, beliau berdoa, diantaranya adalah agar menjadikan Mekah ini sebagai negeri yang diberkahi dan menjadikan hati manusia ini tahwi ilaihi, selalu merasa tertarik, merasa rindu kepada Mekah. Nah, jadi mungkin barangkali yang pernah menunaikan ibadah haji atau yang pernah umroh, ya, setelah selesai itu saya yakin itu pasti ada perasaan pengen kesana kembali. Leres naboten Pak? Nggih ya, leres nggih. Mungkin kita nanti bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengunjungi tanah haram, baik itu untuk melaksanakan haji atau minimal umroh. Nah, itulah yang dirasakan oleh kaum muhajirin. 3 bulan berada di Habasyah, mereka ini kangen pengen kembali ke Mekah. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mereka pengen kembali ke Mekah karena mereka mendapatkan informasi bahwa setelah 15 atau 16 muhajirin ini meninggalkan Mekah, maka orang-orang Quraisy atau mayoritas orang Quraisy ini telah masuk Islam. Ini informasi yang mereka dapatkan, meskipun ternyata informasi ini salah. Nah, jadi ceritanya begini, di bulan Ramadan, ini ada peristiwa. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di sekitar Ka'bah atau berada di dekat Ka'bah, turunlah surat An-Najm. Kemudian beliau membacakan surat itu kepada para sahabatnya dan didengarkan oleh orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa, dan seterusnya. Mereka ya, orang-orang Quraisy yang waktu itu mereka juga belum masuk Islam. Pada saat mereka mendengarkan Nabi membacakan surat An-Najm ini, mereka ini seakan-akan terhipnotis. Mereka diam mendengarkan, ikut mendengarkan. Begitu sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-62. Allah berfirman di akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi, bersujudlah kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah atau beribadahlah kepada Allah. Ini termasuk ayat sajdah. Nah, jadi ayat sajdah ini ayat yang kita disunahkan untuk bersujud pada saat membaca atau mendengarkannya. Nah, makanya kadang ya mungkin ada yang ketika sholat ya pas membaca ayat sajdah di antara surat An-Najm yang terakhir ini, kok
imamnya tidak boleh sujud tanpa rukuk. Nah, ada yang mungkin nggak tahu kalau itu ayat sajadah, ya. Begitu imamnya Allahu Akbar, rukuk. Nah, apalagi yang posisinya jauh dari imam, ya. Ikut yang depannya rukuk, dia ikut rukuk. Nah, begitu depannya lihat, loh, tiba imamnya rukuk, langsung sujud opo. Nah, dia ikut-ikutan. Nah, yang belakang, ya, karena agak kelihatan, nah, begitu selesai sujud, imamnya berdiri lagi, Allahu Akbar. Nah, baru Allahu Akbar rukuk. Nah, kadang saya pernah melihat kejadian seperti ini. Nah, karena itu, ya, kalau misalkan, ya, ini nasihat, ya, bagi saya sendiri, ya, atau bagi jamaah yang mungkin menjadi imam, kalau misalkan jamaahnya, ya, orang-orang yang jadi makmum ini masih kebanyakan belum tahu sujud sajadah itu apa, kemudian imam ini rencananya nanti misalkan di rakaat pertama atau rakaat kedua membaca ayat yang ada ayat sajadahnya, nah, maka alangkah baiknya itu disampaikan, ya, misalkan jamaah nanti di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, ya, imam akan membaca surat ini yang di situ ada ayat sajadahnya. Nah, nanti kalau selesai membaca ayat sajadah, imam akan sujud, itu sujud sajadah. Nah, dan mohon jamaah untuk mengikuti sujudnya imam. Nah, langsung sujud tanpa rukuk. Nah, setelah itu bangkit lagi untuk melanjutkan sholatnya. Nah, ini saya pernah, ya, ketika sholat di Ma'had Iskarima, ya, imamnya menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillah jamaahnya tidak merasa kebingungan. Ini sujudnya sujud apa? Nah, singkat cerita, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Rasulullah membaca ayat fasjudu lillahi wa'budu, Rasulullah sujud, para sahabat sujud, orang-orang kafir Quraisy yang sejak awal mereka ini terkesima dengan bacaan Al-Quran itu, secara refleks mereka juga ikut sujud. Begitu selesai, mereka baru mau sujud apa? Kok melu-melu sujud? Nah, akhirnya peristiwa ini menjadi pembicaraan di banyak orang di Mekah waktu itu. Saya lanjutkan sebentar, ya. Nah, mereka sujud karena, ya, ikut-ikutan saja, ya. Tapi meskipun mereka sujud, setelah itu mereka, ya, karena mereka masih kafir, ya, mereka tetap dalam kekafiran. Nah, berita ini akhirnya menjadi bahan pembicaraan bukan hanya di kalangan orang-orang Quraisy, tapi juga di kalangan banyak orang Arab yang lainnya. Sampai akhirnya ketika ada orang Arab yang sedang datang ke Habasyah, para muhajirin ini mendapatkan berita tadi, berita sepenggal-penggal itu dari orang Arab yang sedang datang ke Habasyah. Mereka bertanya, kalian datang dari mana? Oh, kami dari Arab bagian yang dekat dengan Mekah, ya. Mereka tanya, tahu nggak gimana kabarnya orang Mekah, kabarnya penduduk Mekah? Ya, biasa aja tuh, baik-baik saja. Nah, kemudian mereka cerita, kemarin di bulan Ramadan, ya, ada peristiwa bahwa orang-orang Mekah ini sujud ketika Muhammad dan para sahabatnya sujud. Nah, berita ini kemudian disangka oleh para muhajirin ini bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Makanya mereka merasa senang. Buat apa kita lama-lama di Habasyah? Sudah memang dasarnya mereka ini kangen dengan Mekah. Mereka kemudian mendapatkan berita, oh ternyata keluarga kita sudah masuk Islam, maka sudah nggak perlu lagi kita berada di tempat hijrah. Ayo kita pulang kembali ke Mekah. Maka berangkatlah para muhajirin pulang ke Mekah.
Tapi apa yang terjadi? Kurang lebih 1 jam perjalanan sebelum masuk kota Mekah, mereka mendapatkan informasi yang sebenarnya, bahwa ternyata berita itu tidak sebagaimana yang mereka dengar. Iya, memang orang Quraisy sujud, tapi mereka tetap berada dalam kekafirannya. Mereka tetap menolak dakwah Islam, memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, begitu mereka mendapatkan berita itu, sebagian memutuskan, udah kalau gitu kita balik lagi aja ke Habasyah, nggak jadi pulang ke Mekah. Tapi sebagian, wah, kesel, udah capek. Akhirnya mereka tetap ingin kembali ke Mekah setelah berusaha untuk mencari jaminan perlindungan dari beberapa tokoh orang Quraisy. Nah, dengan demikian selesailah hijrah angkatan yang pertama ke Habasyah yang hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Nanti 2 tahun setelah peristiwa itu, kaum muslimin akan berangkat lagi dengan jumlah yang lebih besar, gelombang yang kedua untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Mereka berada di Habasyah sampai nanti terjadinya perang Khaybar pada saat Nabi dan para sahabat setelah berada di Madinah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.